Selamat pagi, saya Januari Simbolon, CPNS dari BKPSDM Kabupaten Papak Barat. Di sini saya ingin menjelaskan tentang PowerPoint dari tugas keempat, yaitu aneka. Berikut ini adalah presentasi saya dari materi aneka. Yang pertama adalah nilai-nilai dasar PNS aneka. Ini adalah tugas keempat kelompok 3 Angkatan 46 atas nama Januari Simbolon, Janiko Adiputra Siregar, Iwan Ricardo Tumanggor, dan Ivan Rizkat Utagaol. Saya sendiri sebagai ketua kelompok dari tugas keempat ini. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang akuntabel. Ada 9 kriteria, itu kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, dan kejelasan, serta konsisten. Materi pokok dari nasionalisme adalah 1. Nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. 2. ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. 3. ASN sebagai pelayan rakyat. 4. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Berikut ini adalah 15 nilai-nilai dasar dari etika publik. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan dan meningkatkan efektivitas sistem. Ini adalah komitmen mutu yang berisikan efektivitas, yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang yang dihargai oleh pelanggan. Ini adalah pendapat dari Richard L. Drake. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasional ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Berikutnya adalah inovasi. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Ini adalah pendapat dari Richard L. Duff. Mutu. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen menurut Edward Deming. Nihil cacat kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan menurut Crosby. Kesesuaian terhadap spesifikasi merupakan pendapat dari Jura. Berikut ini adalah identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. 2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. 8. Berani. Dan 9. Adil. Berikut ini adalah rencana aksi penerapan nilai-nilai dasar PNS. Berikut ini adalah video implementasi dari aneka. Selamat mendengarkan. Berikut adalah video pengimplementasian akuntabilitas, yaitu dengan menyusun dan menginventarisasi data sasaran perencanaan program kinerja pada seksi perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial dengan membuat dan menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP dalam setahun yang disetujui oleh pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai seorang ASN. Kedua, implementasi nilai nasionalisme di dalam dunia pekerjaan kita sehari-hari.
sebagai pengawas ketenagakerjaan dan sebagai pelayan publik, maka harus mampu bersikap adil, tidak bersikap diskriminasi, profesionalisme, berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana contoh, pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya ialah memberikan pelayanan dan edukasi yang profesionalisme kepada masyarakat tentang pendaftaran dan pengklaiman hak kepesertaan BPJS sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tanpa memandang gender, suku, ras, dan agama. Sebagaimana video berikut ini. Permisi Pak. Silakan Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada bisa saya bantu? Silakan. Silakan dulu Bu. Terima kasih Pak. Ya, ada bisa saya bantu Ibu? Begini Pak, saya mau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Baik. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa Ibu ya? Nama saya Trici Rizky Febriani Situmorang. Baik. Perihal tentang pendaftaran terkait sama iuran, di sini Ibu menjadi peserta BPJS Tenaga dengan fasilitas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Oke Pak. Oke, ada lagi yang perlu saya jelaskan atau yang kurang dimengerti Bu? Tidak Pak. Oke, Saya baik. sudah Oke, baik. Jadi terima kasih Ibu. Permisi Pak. Oh, ya. Selamat siang Adik. Siang, Pak. Silakan duduk. Ada duduk Bapak Adik. Saya ingin bertanya Pak tentang BPJS dan ayah saya. Karena ayah saya pernah bekerja di Kalimantan, Baik. 3 bulan yang lalu sudah meninggal. Oke. Baik Adik, perkenalkan nama saya Janiko Adi Putra Siregar. Saya selaku pegawai pengawas ketenagakerjaan di Kabupaten Papar ini, tepatnya di Dinas Sosial. Nah, untuk keluhan adiknya, kebetulan kita dari bidang tenaga kerja, terutama dari Kementerian Tenaga Kerja, sudah bekerja sama dengan BPJS, bekerja sama dalam bentuk aplikasi. Nah, hasil tinjauan kita dari aplikasi kementerian, bahwasanya untuk proses pengajuan atau permohonan atas pengklaiman BPJS ayahnya benar sudah dilaporkan dan sedang diproses. Di sini kurang lebih 5 hari lagi. Nah, untuk itu sekiranya kalau boleh tahu yang berhak di sini adalah ibunya, Dek. Ibunya di mana, Dek ya? Ibu saya lagi di rumah Pak. Tolong disampaikan ke ibunya. 5 hari kita ke depan kita akan jumpa di kantor BPJS Tenaga Kerja yang ada di Karo. Nah, nanti bisa di-sharing dari Google, lokasinya ada di Google Map. Baik, ada lagi yang bisa saya bantu? Ya, Pak. Oke, terima kasih Adik. Selamat siang, hati-hati di jalan, salam buat keluarganya ya. Pak, permisi ya Pak. Oke, silakan. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bapak. Silakan duduk Bapak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Pak, saya kan ada 2 anggota. Kemarin udah mendaftarkan BPJS secara online, registrasi sudah secara online. Baik Bapak. Tapi ketentuan BPJS-nya belum ada keluar, belum ada konfirmasi juga dari BPJS-nya. Oh begitu Bapak. Sebentar saya cek dulu Bapak ya. Baik Bapak. Terlebih dahulu izinkan perkenalkan saya, nama saya Janiko Adi Putra Siregar. Saya pengawas tenaga kerja di Dinas Sosial ini, khususnya di Kabupaten Paparan. Untuk aplikasi hasil monitoring kita, berhubung aplikasi kita saat ini bekerja sama BPJS Tenaga Kerja dalam hal pengawasan tenaga kerjanya. Oleh karena itu berdasarkan proses, Bapak sudah terkonfirmasi terdaftar anggotanya. Perusahaan Bapak juga sudah baik. Jadi kalau pada tahu ada karena kendala lama, ada yang data kurang gitu, memang nggak ada kan? Baik Bapak, kalau dari sini yang kita lihat konfirmasi dari aplikasi BPJS tidak ada Bapak, masih seperti sama semulanya. Kemungkinan hanya masalah cek maintenance aja Bapak.
Baik Bapak, ada yang bisa saya sampaikan lagi? Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih Bapak, sukses buat usahanya. Salam buat keluarganya Bapak. Selamat pagi Bapak. Silakan. Berikut adalah video pengimplementasian etika publik dengan melakukan sosialisasi dan edukasi serta pendampingan tentang peraturan norma tenaga kerja wanita dan anak dengan menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan santun dalam memberikan pelayanan yang baik sebagai seorang ASN. Selamat pagi, saya Janardi Simbolon. Saya peserta Latsar tahun 2021 dari Papua Barat. Saya angkatan 46 kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan makna dari komitmen mutu. Komitmen mutu adalah sebagai pelaksana dan pengawas penyelenggaraan pemerintah, ASN dalam melaksanakan tugasnya harus mampu berorientasi pada nilai adaptif, responsif, dan peningkatan kualitas sesuai peraturan perundang-undangan. Contoh kasus yang akan kami berikan adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap persyaratan kerja pada perusahaan swasta atau BUMN, pembuatan perjanjian kerja, kesepakatan kerjasama dan jaminan sosial, keselamatan serta kesehatan kerja sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor perusahaan. Dasar hukumnya di sini adalah Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan pasal 6, 7, 8, dan 10. Berikut ini adalah implementasi dari komitmen mutu. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak, silakan dulu Pak. Terima kasih Pak. Begini Pak, saya dari Dinas Sosial ditugaskan pimpinan saya untuk datang ke perusahaan ini untuk mengecek apakah surat perjanjian atau surat kontrak kerja untuk pegawai di perusahaan ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Silakan dicek. Pak, di sini mengapa ada 3 orang yang sudah bekerja di atas 3 tahun hanya diberikan perpanjangan kontrak setiap tahunnya Pak? Padahal kan di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan Pak, setiap pegawai yang sudah di atas 3 tahun kan wajib dijadikan pegawai tetap Pak. Iya Pak, itu sudah ketentuan manajemen perusahaan Pak. Sebenarnya begini Pak, ini kan sudah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bisa saya bermohon untuk menyelesaikan masalah ini dengan direktur perusahaan ini Pak? Silakan Pak, besok bisa datang kembali lagi. Terima kasih Pak. Ya Pak. Anti korupsi sebagai pelayan, pelaksana, dan pengawas penyelenggara pemerintah, ASN diwajibkan mampu bersikap jujur, integritas, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, dan adil. Contoh, melaksanakan kegiatan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang anti korupsi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan, pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut ini contoh video penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam lingkungan kerja. Oke Pak. Mari Bu, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Pak, saya mau mengantar berkas Pak dari perusahaan. Bu, berkas dari perusahaan Ibu sudah lengkap. Segera saya proses Bu. Pak, dari atasan saya Pak. Maaf Bu, saya tidak bisa menerimanya Bu. Nggak
Pak, Bapak terima aja nih uang capek Bapak nanti Pak. Maaf Bu, setelah saya sampai kami tidak bisa menerima Bu, harus mengikuti aturan yang